Kami pikir sudah aman, ternyata pada tanggal 7 Oktober WADA bersurat, Dor, di-ban. Wah, kita kaget, kenapa lagi WADA kok kita di-ban? Kita bersurat, besoknya Pak Menteri pun bersurat official, apa sih yang jadi masalah sampai kita masih di-ban? Akhirnya setelah ada komunikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa memang tidak hanya itu saja masalahnya, Mas. Pending matters atau masalah-masalah yang belum terselesaikan itu sejak tahun 2017 masih ada. Masalah kewajiban administrasi. Tahun 2019, masalah pelaporan, PRM. Perasaan publik olahraga Indonesia sedang campur aduk setelah Piala Thomas kita berhasil menjadi juara. Namun di saat bersamaan kita sedikit menghela nafas karena bendera merah putih tidak dapat berkibar di ajang bergengsi. Lalu bagaimana sebenarnya kejadian ini? Tempat depan saya sudah ada nih yang bisa menjawab itu semua, Dr. Reza Maulana. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, Mas Dwi, gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah baik dok, apalagi setelah melihat dokter penuh semangat seperti dokter yang Harus menghadapi semangat. hari-hari ini. Harus semangat, Mas Dwi, siap. Bagaimana dok? Langsung pertanyaan pertama, langsung saya tembak aja nih. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya dok di cabur kita, di olahraga kita saat ini dok? Yang terjadi kisruh. Kisruh. Ya, kisruh yang terjadi, Mas. Apalagi kemarin sejak Piala Thomas menang itu ya, disayangkan sekali bahwasannya benderanya tidak ada, walaupun national anthem-nya masih ada. Saya cerita sedikit, boleh, Mas? Boleh dok. Dongeng sedikit. Dimulai itu awalnya 15 September, Mas. Dari suratnya dari WADA mengatakan Indonesia, kamu kemungkinan kena sanksi nih, gitu kan. Sanksi kita balas lagi setelahnya. Sanksi apa yang dimaksud oleh WADA, gitu kan, World Anti-Doping Agency, katanya WADA. Tidak efektifnya program testing dan administrasi doping di Indonesia. Nah, kita diberikan waktu 21 hari untuk mengcounter, untuk aksi, untuk memberikan banding. Nah, kita bersurat, hampir tiap hari bersurat, apa sih yang masalah? Nah, ditemukanlah masalah itu di testing tahun 2021, Mas. Yang sudah dikirim 2020 rencananya, tapi ternyata kurang jumlahnya, karena satu dan lain hal. Yang kedua adalah testing tahun 2022, belum dikirim. Yang ketiga adalah testing paspon. Nah, akhirnya kita lengkapi itu semua. Testing 2021 kita mengajukan kemudahan begitu ya, Mas, dikurangi karena waktu itu kita mengalami pandemi. Sehingga sudah diturunkan dan sekarang sedang proses implementasi testing sampai akhir tahun, kuartal 3, kuartal 4. Yang kedua, untuk tes pada saat PON sudah dilakukan dan sudah dikirim sampelnya ke laboratorium. Itu tinggal menunggu hasil. Yang ketiga itu testing tahun 2022 sudah dikirim, sudah di ACC dan insya Allah sih sudah aman ya. Nah, kami pikir itu sudah aman, Mas. Kami pikir sudah aman, ternyata pada tanggal 7 Oktober WADA bersurat, Dor, di-ban. Wah, kita kaget, kenapa lagi WADA kok kita di-ban? Kita bersurat, besoknya Pak Menteri pun bersurat official, apa sih yang jadi masalah sampai kita masih di-ban? Akhirnya setelah ada komunikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa memang tidak hanya itu saja masalahnya, Mas. Pending matters atau masalah-masalah yang belum terselesaikan itu sejak tahun 2017 masih ada. Masalah kewajiban administrasi. Tahun 2019, masalah pelaporan, PRM. Dan itu jadi, menurutku ya, Mas, agak sedikit melebar ternyata. Aku baru tahu, wah, ini lumayan banyak nih tantangannya. Sehingga itulah yang sekarang sedang kita kejar, kita lakukan untuk sama-sama kita perbaiki. Gitu, Mas Dwi. Tapi di 15 September itu WADA belum bercerita mengenai yang keterlambatan ini ya dok ya? Ya, kalau dari inti suratnya itu bahasanya bahasa puitis, Mas. Nggak langsung poin A, B, C, D, enggak. Tapi dikasih bahasa dewa begitu, Mas. Yang harus kita artikan lebih lanjut, yang kalau kita email baru dikasih tahu ini gitu, Mas. Dan kita kembangkan lagi ternyata ada masalah selanjutnya seperti itu. Gitu, Mas Dwi, kira-kira. Jadi bisa dibilang mungkin tanpa menjudge, memang ada juga keterlibatannya pengurus lama ya juga ya dok. Nah, itu saya nggak boleh bilang gitu ya, Mas. Saya di saat ini mengakui bahwa kami nih dalam 3 bulan ini belum cukup terampil dalam mengurai gitu, Mas, masalah-masalah bertahun-tahun lalu, tapi itu sebagai tantangan buat kami introspeksi ke depannya untuk lebih baik lagi, Mas. Kita pecahkan masalah ini bersama. Dok, mungkin di sini banyak juga teman-teman yang belum mengetahui fungsi dan tugasnya LADI, dok. Ya. Mungkin sebelum kita melebar, bisa dijelaskan dulu, dok. Baik. LADI seperti apa tugasnya? Baik. LADI itu Lembaga Anti-Doping Indonesia, sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari World Anti-Doping Agency. Nah, ini adalah lembaga dunia yang bersifat independen, yang tugasnya adalah menjaga olahraga dunia ini dan olahraga Indonesia ini dari hal-hal yang berbau ketidakadilan. Kita fair play basisnya. Kita menjaga fair play, true sport, dan kesehatan para atlet dengan tidak menggunakan doping. Bayangkan kalau kita sama-sama atlet lari, Mas. Saya nggak pakai doping, Mas pakai doping. Skill kita sebenarnya sama, tapi karena Mas pakai doping, Mas lari lebih cepat. Itu kan nggak adil. Saya udah berlatih berlama-lama, Mas nggak pernah latihan tapi pakai doping.
masuk jadi juara. Nah itu nggak. Satu tugas kita adalah mensosialisasikan bahaya doping, kampanye anti doping. Kedua, testing atlet untuk doping. Ketiga, melaporkan hasil tes tersebut. Keempat, menjalin hubungan dengan stakeholders terkait di Indonesia maupun luar tentang upaya anti doping ini, Mas. Nah, kelima, kita mengupayakan agar doping ini adalah sebuah hal yang memang tidak ada lagi budayanya di Indonesia sebenarnya, Mas. Gitu. Sebenarnya cukup rumit juga, Dok, ya. Kalau dijabarin satu persatu tuh intinya sebenarnya agak sedikit lumayan menantang ya, Mas. Gitu. Jadi mungkin juga buat teman-teman di sini mungkin belum mengetahui, Dok, sebelum ada kejadian ini, namun dengan adanya Ladi juga jadi mengerti bahwa Indonesia tuh memiliki lembaga yang memang untuk mengurusi doping ya, Dok ya. Betul. Dok, terkait dengan tugas-tugas, Dok, mungkin kita juga di beberapa talk show sudah ada dari Menpora sendiri juga bilang, dari beberapa pengamat adanya komunikasi yang belum berjalan, Dok, antara mungkin kembali lagi Ladi mungkin dengan Wada lah, Dok, mungkin Ladi Menpora, Wada, KOI mungkin seperti itu, Dok. Mungkin bisa dijawab, Dok, mungkin pertanyaan saya, apakah itu ada, Dok, kurangan komunikasi gitu. Jadi pertama antara internal Ladi dulu. Jadi kalau saya boleh jujur, antara kepengurusan yang sekarang dengan kepengurusan yang dulu sebelumnya itu tidak ada pemberian tugas ataupun pemberian tongkat estafet kalau kita boleh bilang istilah olahraga yang dilakukan. Sehingga kita benar-benar buta, kita nggak tahu harus mulai dari mana, walaupun kita sudah berusaha menggali. Dan bahkan ada pengurus Ladi yang lama itu sebenarnya ada di situ, Mas. Ada baiknya sebenarnya beliau dengan legowo memberikan kita wejangan harus A, B, C, D. Namun mungkin itu belum efektif, Mas. Belum terlalu apa yang seperti kita harapkan. Pertama itu. Dengan Wadah sendiri, kita komunikasi cukup baik. Namun waktu itu ada permasalahan di contact list. Baru sampai berapa saat yang lalu itu pas lagi masa banding, Wadah baru mengirimkan surat kepada kita. Tolong dong kirimin update pengurus kalian yang baru siapa. Wadah kemana aja, aku bilang gitu kan. Dengan hormat, Wadah, kemana saja gitu. Akhirnya kita update, sejak itu komunikasi jadi lebih baik, Mas. Sebelumnya email itu mungkin terkirimkan, ada beberapa ke kita, ada beberapa ke pengurus lama gitu. Nah, pengurus lama ini, Mas, tahun 2021 kan diganti. Dalam awal sampai bulan Juli ini sudah 3 kali pergantian kepengurusan. Dalam 6 bulan? 6 bulan. Kita tuh baru Juli 2020 ya. 2021, sorry. Okay. Jadi SK-nya itu 30 Juni, efektifnya per Juli awal. Wah, Juni kemarin tuh pas lagi PPKM kita lagi luar biasanya itu tuh. Mas. Jadi lumayan seru, lumayan menantang, kita harus tata dari nol lagi gitu. Dok, ini kemarin juga nonton di TV, kata Pak Rosuryo memang tidak diberikan password seperti itu, Dok ya. Itu bener gak sih, Dok? Nanti saya teleponin Pak Rosuryo biar beliau aja yang kok beliau tahu-tahuan tuh, saya bingung tuh. Dari mana kabarnya kan? Beliau kok lebih tahu duluan gitu ya. Luar biasa tuh. Dok, terkait dengan adanya tim percepatan, Dok ya, yang dibentuk oleh Menpora seperti itu, Dok. Mungkin apa aja nih, Dok, kedepannya tugas-tugas dari Ladi dan tim yang diketuai oleh Bang Okto seperti apa, Dok? Baik, jadi intinya awalnya tim percepatan itu dibentuk karena adanya indikasi bahwa hal ini tuh terkait dengan harkat dan martabat bangsa itu, Pak. Sehingga dikerahkan seluruh tenaga yang ada untuk mengcounter hal ini. Nah, kami dapat pastikan bahwa kinerja Ladi sebagai badan independen yang harus tetap independen, kalau nggak mau kena ban lagi, itu tidak terpengaruh oleh kerjanya tim akselerasi tadi. Namun sifatnya itu bersifat membantu dan sinergis. Jadi takutnya kalau beliau terlalu kita campur aduk itu tugasnya, nanti Wadah akan ngasih sanksi lagi, kamu di ban karena lembaga kamu intervensi. Dan intervensi pemerintah. Nah, tugasnya sebenarnya baik sekali. Pertama, mengakselerasi dengan memprovide tim-tim ahli untuk menyelesaikan apa-apa yang saya Wadah inginkan. Yang kedua adalah untuk investigasi. Ada apa sih sebenarnya? Kalau kemarin Mas lihat para pimpinan berkata di media kan, kalau sampai terbukti ada unsur sabotase di sini, maka itu harus diusut tuntas. Siapapun itu, dan dengan apapun itu kita usutnya. Yang ketiga adalah untuk menjalin komunikasi antar stakeholders. Karena tim akselerasi ini intinya ataupun isinya itu terdiri dari beberapa stakeholders. Beliau sendiri, Mas Sabta dari Mas Raja Sabta Okto itu dari ketua NOC kita, ada sekjennya beliau, dari Ladi ada kami dan juga wasekjen kami, dan dari Federasi Olahraga ada, kalau saya tidak salah, dari bulu tangkis sebagai olahraga yang dianggap mewakili Indonesia di kancah internasional. Dan juga ada weightlifting atau atletik. Aku lupa SK terakhir seperti apa, dan terakhir ada unsur kepemerintahan. Jadi lebih bagus untuk komunikasinya, Pak Dwi. Dok, kan juga tadi kan baru dibilang baru 3 bulan ya, Dok ya. Lalu dengan adanya PR-PR yang sangat luar biasa seperti ini, bagaimana, Dok? Mungkin konsentrasinya seperti apa seperti itu, Dok. Mungkin kita juga ingin tahu nih. Kan mungkin kalau di TV-TV hanya menggali dokternya saja. Sekarang kita ingin tahu dokter seperti apa nih sekarang nih. Keluh kesahnya sebagai wakil ketua Ladi.
Sebenarnya keluh kesahnya saya dapat tupoksi baru selain mengurusi Ladi, Mas. Apa itu? Menerima bulian netizen. Nah, itu. Harus diterima itu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan namanya demokrasi. Jadi siapapun boleh berkomentar, siapapun boleh memberikan saran. Nah, jadi terkait pertanyaan Mas tadi, yang harus kami lakukan pertama adalah kita mengakui kesalahan kita, introspeksi, pembenahan diri internal bahwa memang kita harus lebih jeli lagi harusnya, Mas. Melihat pada pergantian kepengurusan apa sih sebenarnya masalah. Kita harus lebih kejar lagi harusnya seperti itu. Dan kedepannya kita harap komunikasi ini antara kita internal dan juga eksternal dan juga internasional lebih terjalan dengan baik. Dan kita harus lebih hati-hati dalam urusan administrasi menurutku. SOP harus dibenahi, manajemen organisasi harus dibenahi, dan hubungan antar kelembagaan kita harus benar-benar jaga sekali. Karena di situ paling penting. Kalau ada miss sedikit mungkin bakal kena ke yang lain imbasnya. Tapi kalau misalnya ini sudah selesai semua, kapan sih dok dicabutnya dok? Nah, Ini juga ingin tahu nih. itu ada dua kalau di yang saya baca di quote itu, Mas. Kalau nggak setahun adalah pada saat selesainya semua poin-poin compliance WADA yang harus kita selesaikan. Jadi dalam artian kalau dalam 2 bulan saja, insya Allah kita berharap Amin. sudah selesai semua apa yang mereka mau, kita bisa ajukan. Tolong dong evaluasi kami kembali, dikasih kesempatan buat hearing, buat sidang. Kalau di sidang tersebut dalam 2 bulan itu kita sudah oke, berarti kita bisa mendapatkan status compliance lagi, tidak usah nunggu setahun lamanya. Tapi bisa juga kalau kita lebih dari setahun belum selesai-selesai nih, Mas. Karena satu hal dan lainnya, bisa juga lebih lama, Mas. Itu yang kita tidak harapkan. Kita pengen sih lebih cepat, lebih baik. Karena kan banyak event-event olahraga yang kedepannya ini akan ada di Indonesia. Banyak juga yang ramai masalah MotoGP, Superbike itu kan mungkin disayangkan banget tuh. Itu emasnya Indonesia itu, Mas. Iya. Harus kita perjuangkan sekali nanti. Dok, tapi kalau misalnya kita sedikit, saya ingin mendalam lagi dok. Mungkin kalau dokter sebagai yang pakarnya dok, yakin dok kalau atlet kita tuh memang bersih dari doping semua dok ya? Mas Dwi mohon izin, pakarnya di luar sana masih banyak senior-senior saya. Jadi saya masih anak bawang, Prof. Mohon izin, Prof. Senior. Jadi atlet-atlet yang pakai doping, kalau aku boleh kasih tahu ya Pak, trennya itu dari PON yang di Riau, di Jawa Barat itu Pak, Pekanbaru, sampai sekarang makin naik Pak. Dari 8, 14, PON terakhir itu 14 kena doping. Nah kita nggak tahu PON sekarang berapa. Nanti kita kabari Bapak, kalau hasil doping udah ada, apakah naik, apakah turun. Gitu. Semoga sih nggak naik ya Pak. Karena kan kita pikir kalau tiap tahun naik ini kacau sekali. Apakah program edukasi nggak berjalan, atau upaya-upaya anti doping itu tidak berjalan. Kita harus evaluasi ulang seperti apa kondisinya. Menjadi PR dokter juga dan jajaran pasti. Dibantu ya PR Mas juga ya. Bersama-sama saling mengingatkan kita sebagai ya. masyarakat pastinya dukung juga nih. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih dok, terkait agar hal ini tidak kembali terulang dok. Karena mungkin sekarang masyarakat fokusnya ke olahraga aja nih dok, kayak itu kan. Mungkin abis pandemi langsung olahraga semua nih, abis olimpiade PON, dan sekarang langsung ke masalah doping. Apa aja dok mungkin dari dokter yang menjadi pencegahan dok gitu. Baik. Seperti itu. Jadi pertama Mas, untuk pembenahan internal organisasi itu sebenarnya yang paling penting komunikasi ya Mas. Nah itu ya. Mau organisasi, mau pasutri, itu sebenarnya komunikasi. Jadi kita benar-benar harus menjaga komunikasi itu dengan baik dan juga tercatat Mas. Kalau nggak tercatat nanti ujungnya salah-salahan kalau di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi. Pertama itu, kedua ya manajemen organisasi itu Mas, secara SOP, secara tupoksi itu harus jelas. Jangan ada yang tumpang tindih dan jangan ada yang mohon maaf gabut gitu Mas ya. Nah itu harus kita perbaiki bersama. Dan yang ketiga adalah sebenarnya wawasan kita terhadap hubungan antar bangsa, antar instansi, antar negara tuh penting sekali. Contohnya kita di bawah WADA. Nah mungkin komunikasi kita sama WADA selama ini kurang begitu terjalin dengan baik. Dengan adanya hal ini kita introspeksi, itulah yang harus kita jaga. Terutama juga ada hierarki kepemimpinan yang memang harus kita jaga, jangan sampai kita overlapping. Gitu Mas Dwi kira-kira. Dan semoga juga harapan saya efek atau tradisi cepat pergantian pengurus jangan dok ya. Mungkin dokter lama dulu aja di sini. Karena sepertinya mumpuni lah seperti itu dok ya. Kami kalau masih dipercaya menjalankan tugas, kami menjalankan tugas. Tapi kalau diperintah, kamu nggak kompeten, kamu mundur, saya ikhlas mundur lah. Waduh, Nah gitu Mas ceritanya. Jadi kalau dipercaya bertugas, tetap bertugas. Orang lain mau menilai apa, biarkan mereka menilai. Gitu ya Mas Dwi. Dok, kalau misalnya kita bisa mengkritisi WADA dok, apakah juga ada unsur-unsur salah di WADA dok masalah komunikasi? Karena tadi saya melihat atau mendengar pertama kali 15 September itu nggak ada kalimat masalah keterlambatan informasi dok. Oh iya, itu memang kalimatnya bahasanya bahasa dewa itu Mas. Harus kita. Mungkin apakah ada unsur-unsur juga ya, mungkin tidak 100% salah di Indonesia, namun juga ada di sananya. Nah itu saya agak nggak berani jawab sekarang Mas, karena butuh penelaahan lebih lanjut. Mungkin juga kami yang tidak pandai untuk membaca kalimat-kalimat yang bersifat
khusus tersebut, atau mungkin itulah bahasa organisasi internasional yang harus kami lebih patuhi lagi. Kami terbiasanya kan di breakdown A, B, C, D, E itu lebih jelas mas. Misalnya tugasnya harus misalkan ke supermarket beli telur, beli ayam, Iya. beli sayur, itu jelas mas. Nah ini supermarket lihat apa yang bisa dibeli. Nah itu kan kurang begitu kurang begitu menurutku kurang begitu to the point. Sehingga rapat besok mas, nanti kita diundang wadah untuk rapat nih. Kita udah komplain ke mereka, apa sih salah kita sebenarnya, tolong dong kasih tahu. Mereka mau ngajak rapat di awal November, mereka udah janji akan menjabarkan seluruh hal-hal yang ada di atas meja yang harus kita perbaiki bersama. Nah dari situlah kita bisa tahu sebenarnya apakah Secara offline atau online, Dok? secara online. Aduh, itu kan masih nyangkut sendiri tuh Nah, biasanya, Dok, kalau online tuh. itu ya kan kondisinya masih seperti ini ya gitu. Dok, selain Indonesia siapa lagi sih, Dok, yang masih terikat dengan kasus doping, Dok? Jadi untuk yang tahun ini, yang kemarin keputusan kemarin itu di region kita ada 3. Pertama Indonesia, kedua Korea Utara, ketiga Thailand. Nah kalau Indonesia sama Korea Utara tuh headline-nya sama tulisannya. Tidak efektifnya program testing dan administrasi doping di negara masing-masing. Nah kalau Thailand katanya sih NADO-nya itu National Anti-Doping Organization sudah baik sekali. Namun berbenturan dengan regulasi pemerintahnya. Sehingga di-ban juga. Jadi WADA tidak hanya menyasar NADO-nya mas, tidak hanya menyasar ladinya, pemerintahnya pun bisa disasar. Itu pun yang terjadi di Thailand. Di-ban lah mereka akhirnya. Lebih serem sana berarti. Agak sedikit lebih level tinggi itu mas, kira-kira. Gitu kira-kira. Dok, kita kan juga kalau kemarin saya baca-baca berita, ada salah satu yang bikin lambat adalah tidak adanya lab ya, Dok, ya, di Ya, Indonesia. Mungkin apakah dokter melihat apakah kita bisa, Dok, membuat lab sendiri, Dok? Karena melihat kita lah Indonesia gitu. jadi kalau ngomong masalah lab itu sebenarnya seperti pedang bermuka dua. Ada baik ada buruk gitu. Ya, ada baik ada buruk. Baiknya adalah kita bisa lebih cepat prosedurnya. Kita bisa kontrol quality secara apa yang kita inginkan, karena kan ada di negara kita. Dan bisa menghemat cost juga, Mas. Tapi buruknya itu harus diperhatikan dengan feasibility study, apakah kita mampu mengetes jumlah sampel sesuai target yang WADA inginkan. Kayak kami Ladi harus mengirimkan sampel sejumlah apa yang kita kirimkan ke mereka ACC, kita mendapatkan ACC. Cukup nggak nih? Nah, lab pun demikian. Berapa banyak sampel yang bisa dites oleh laboratorium tersebut? Kalau tidak, ditutup labnya, Mas. Oh, gitu. Jadi disupervisi juga nanti sama WADA untuk laboratorium tersebut. Oh, berarti Nggak bisa walaupun sembarangan. kita yang bikin tetap ada unsur-unsur campur tangan Pasti, dari wadah ya. pasti kan karena mereka yang akan mengakreditasi lab tersebut. Jadi lab ini walaupun lab doping banyak, lab yang bisa meriksa doping itu banyak. Mungkin Indonesia pun sudah punya banyak. Namun yang terakreditasi dengan WADA itu enggak banyak, Mas. Itu khusus. Nah, itulah yang sebenarnya tantangan. Kalau udah ada pun apakah bisa sustain gitu sebenarnya. Dok, selama ini mungkin banyak juga, Dok, mungkin terlupa nih diinformasikan oleh media atau seperti apa, Dok. Apa sih, Dok, teknisnya cara mengirim doping ke labnya, Dok? Sekarang kita kemana sih, Dok? Ke Qatar ya, Dok, ya? Kalau kita sekarang tuh dari yang terakhir itu masih dikirimnya ke anti doping lab Qatar. Qatar ya? Ya. Mungkin prosedurnya bagaimana, Dok? Prosedurnya pertama adalah pengambilan doping melalui doping control officer-nya. Nah, jadi atletnya itu bisa 2 nih, Mas, bisa ICT, bisa OCT, sekalian saya sharing juga. ICT itu in competition testing. Testing yang dilakukan pada saat ada pertandingan, contohnya PON kemarin. Atau OCT, out of competition testing, di mana Mas lagi nggak tanding, Mas atlet nih, lagi di mana? Mas lagi di mana, Mas Dwi? Saya mau tes ya, harus mau, Mas. Kalau nolak itu udah kena doping, pelanggaran. Bukan hanya ada sampel urin yang terbukti positif, tapi nolak pun sudah dikatakan pelanggaran doping. Nah, setelah diambil, dimasukkan ke dalam botol doping tersebut, di-packing secara khusus, dikirim ke laboratorium. Lalu beberapa saat setelahnya nggak bisa langsung, Mas. 2 minggu ke atas kita dapat hasilnya. Dinotifikasi di sistem kita bahwa atlet tersebut doping, atlet tersebut bebas, seperti itu kira-kira. Butuh berapa hari, Dok, biasanya, Dok? Kalau yang kemarin terakhir di PON itu kita minta cepat, harusnya bisa seminggu atau 2 minggu. Tapi karena ada kondisi khusus, mungkin agak lebih lama. Kadang pun ada yang berbulan-bulan, Mas, tergantung urgensinya. Gitu. Dok, kalau ke depannya, Dok, mungkin karena saya penggemar sepak bola juga, saya jarang nih, Dok, dengar-dengar di sepak bola tuh ada tes doping atau sebagainya. Mungkin doping itu seluruh cabur sebenarnya harus doping atau mungkin cuma di turnamen-turnamen aja sih, Dok? Jadi seluruh cabur itu adalah bagian dari tes doping. Oke. Tapi ada yang namanya formula ataupun ada metode penghitungan yang tiap-tiap cabur, misalkan olahraga ini butuh sekian. Nah, olahraga yang menerima emas, yang familiar dengan dikirimkan keluar, olahraga yang populer lah, itu bisa lebih banyak komposisinya, baik doping urin maupun doping darah, pengambilan darah gitu. Nah, sepak bola pun termasuk, Mas, sebenarnya. Bisa suatu waktu dicek, Mas Dwi main bola, Mas Dwi atlet nih, Iya. Mas saya cek ya, harus mau.
Habis minum, misalnya minum salah satu minuman energy drink aja, misalnya Tapi itu itu doping kandungan ya, Dok, ya? ya saya nggak sebut merek, misalkan ada kandungan dopingnya, Mas Dwi mohon maaf, Mas Dwi nggak bisa tanding ya, Oh. Mas Dwi kena doping, sanksi sekian bulan gitu. Itu klubnya pun bisa kena sanksi juga sebenarnya. Untuk doping itu apa sih, Dok? Doping itu pil, mungkin obat-obatan terlarang seperti narkoba itu, atau memang banyak nih, Dok, kalau saya baca di mungkin atlet Rusia atau atlet apa, dia nggak tahu kalau itu doping, dia kayak minum mungkin kalau obat pil atau mungkin obat penyemangat, jadi Ya. doping ternyata gitu. Doping itu saya sharing-sharing sedikit Mas, Iya. bukannya saya lebih enggak, kita sharing-sharing aja karena ilmu kita masih belajar sama-sama. Adalah segala hal yang bisa mengenhance ataupun memaksimalkan kemampuan Mas sebagai performa Mas sebagai atlet tersebut. Baik diminum, disuntik ataupun metode. Contohnya apa? Minum obat-obatan yang stimulan atau minum obat-obatan yang untuk relaxing atau depresan. Bagi para atlet tembak tuh biasanya suka pakainya justru pakai yang depresan biar santai. Atlet tari yang stimulan atau gen doping atau doping darah. Banyak Mas, biar larinya tuh nggak capek, darahnya banyak. Habis itu metode-metode lain yang banyak lah sekarang kategorinya. Apalagi sekarang ada biomolecular doping sama DNA doping, itu yang susah dicari tahu nih, ini doping atau bukan. Itu kan teknologi sebenarnya. Nah gitu. Dulu Mas, hal itulah yang membuat orang kena doping. Meminum doping, pakai doping. Sekarang enggak. Pelanggaran doping ada 11. Saya nggak tahu, saya nih kalau diminta untuk recall ingat atau enggak semuanya. Tapi yang paling penting lah gitu, Dok. Coba Paling, kita coba cek. waduh ini. Satu adalah adanya sampel urin di testing Mas, pakai doping, itu doping. Dua, meminum atau memakai atau menginjeksi doping, itu kena pelanggaran doping. Ketiga, tidak memberitahukan keberadaan Mas di mana untuk tes doping, itu doping juga namanya. Keempat, memiliki senyawa doping, entah itu punya Mas atau punya enggak, kalau dibuktikan kepemilikannya itu doping. Kelima, mengedarkan doping, itu termasuk kena pelanggaran doping yang sanksinya sama seperti doping. Keenam, memaksa atau melawan atau menghalang-halangi petugas doping untuk memeriksa doping, itu sama aja kena doping. Yang ketujuh, wah udah mulai 7 nih Mas. Empat lagi. Ada 5 lagi sebenarnya. 5 lagi. Yang ketujuh ini adalah acting ataupun tindakan menutupi kalau ada orang pakai doping. Misalnya pelatih nutupin atletnya pakai doping, ternyata kebukti. Itu namanya udah pelanggaran doping juga. Ke-8, 9, 10, 11, ntar lihat sendiri ya. Oke, terus saya lihat Google. Di dekut ya Google ya. Saya lupa inget nih. Jadi banyak ya, Dok, ya, Banyak. yang harus dikerjakan Iya, oleh jadi bukan hanya pakai doping aja sekarang, ada banyak Mas. Gitu. Dok, mungkin saran buat Dok, mungkin kita di beberapa pertanyaan terakhir buat teman-teman yang mau jadi atlet, Dok, untuk Iya. tidak terpengaruh atau tidak, kan banyak, kalau saya sendiri Iya. kan kalau main bola kan atau mungkin olahraga apa kan, mindset saya, Dok, ya, sebelum main saya mau minum ini dulu Iya. lah gitu. Minum vitamin gitu. Iya. Gimana, Dok, cara untuk membedakan ini jangan, Iya. ini iya boleh gitu, Dok. Jadi kalau menurut saya Mas, dari sedini mungkin, sebisa mungkin jangan pakai doping. Karena sekali kena doping, kepercayaan diri kita, psikologis kita tuh akan berkurang. Pasti Mas akan mikir, wah gue gak pakai doping nih, performa gue gak bagus nih. Itu akan merusak mental dulu di awalnya Mas. Yang kena awal tuh mental dulu. Kesehatan tuh kenanya berapa tahun sekitar setelahnya. Contohnya bisa abis pakai doping steroid misalkan, bagi binaragawan, impoten. Terus ukuran Mr. P-nya bisa lebih kecil, atau kanker atau hipertensi. Itu menyusulnya nanti justru masalah kesehatan yang dapat membuat kematian. Tapi di awal tuh kenanya di mental dulu. Mental kita udah hancur, pasti tandingnya pasti nggak bagus, nggak percaya diri, percaya sama doping. Gitu Mas Dwi kira-kira Mas. Banyak mungkin mungkin namanya mindset, Dok, ya, dan Iya. mungkin juga PR juga buat dokter untuk edukasi, mensosialisasikan, sosialisasi. Dok, ya. Ingat, PR buat bareng-bareng, buat Mas Dwi Oh, juga. ya, semuanya ke dokter dulu sih. Buat Mas Uf juga. Karena 3 hari Ya, Mas, belakangan ya. lu selalu 3 hari belakangan selalu lihat Dokter Reza dicecar terus. Ya nggak apa-apa udah. Pertanyaan terakhir, Dok. Iya. Harapannya apa sih, Dok? Mungkin kalau dari dokter sendiri Iya. yang mungkin juga selain wakil ketua juga, kita harus ingat dokter itu juga rakyat Indonesia juga. Betul. Gitu, yang pastinya pengen ngeliat bendera itu Ya, berkibar. ya. Targetnya apa sih, Dok? Target kami secepatnya menyelesaikan kasus doping ini biar selesai, biar Indonesia kembali lagi ke status compliance, supaya pada saat Indonesia itu berkancah di dunia internasional, benderanya berkibar, national anthem-nya berkibar, semangat para atlet yang kita perjuangkan selama ini juga bagus juga Mas, sehingga harkat dan martabat bangsa di mata dunia itu bisa terjaga. Itu sih Mas sebenarnya Mas, mohon doanya Mas. Amin, Dok. Pasti kita masih doain. Dan terakhir, Dok, pasti bukan hal yang mustahil, Dok, ya, untuk sanksi ini dicabut, Dok, ya. Ya. Bukan hal yang mustahil. Ya, insya Allah nggak mustahil, karena pada tahun 2016-2017 kita kena sanksi juga, Mas tahu nggak? Kita kena ban juga dulu. Tapi kok nggak rame? Keren kan?
Nah ini kenapa rame nih Mas? Kan udah sosmed, Dok. Iya juga bener ya, dulu belum ada ya. Belum ada. Iya. Jadi itu waktu itu kena harusnya setahun. Tapi karena memang kita sudah bisa kita bisa mengubahnya, kita bisa memperbaiki diri, itu 2,5 bulan, 3 bulan selesai. Oke, berarti kita bisa ya, Dok ya. Nggak usah nunggu setahun. Kita bisa. Amin, Bismillah. Dok. Doain ya Mas. Amin. Bareng-bareng ya. Amin, kita selalu dukung Iya. dari tweet dan dari doa, Dok. Tweet dan doa. Wah, Bener. keren tuh sekarang dukungan Twitter sama dukungan doa ya. Tweet juga kan minimal dokter jadi semangat lagi, Dok ya. Sama Kalau Instagram sama YouTube. iya, soalnya kalau komentar-komentar positif kan dokter pasti wah, temen gue banyak nih gitu. Sekarang udah ada limit, jadi bisa dibatasi sama Iya. di blok. Baik, Gitu. Dokter Reza, terima Ya, kasih banyak Dokter Reza Saya ya. terima kasih banyak Mas Dwi. Sukses terus, Dok. Sukses Salam terus, buat sehat teman-teman di selalu, Ladi. siap. Jangan pernah lelah, Dok ya. Nanti main-main ya ke Ladi ya Mas. Pasti, Dok. Tapi jangan tua-tua ke Ladi. Iya. Terus saya mau tes doping juga. Oh, siap, boleh. Banyak lemak terdoping lagi. Oke, Mas, salam sehat, salam hormat, salam olahraga. Terima kasih, Dok. Salam olahraga. Mari Mas.